Jadi kita sudah menginjak pada pekan ke-12, berarti pertemuannya yang ke-11 ya. Nah, sebelum Bapak mulai topik yang akan kita bicarakan hari ini atau kita mendiskusikannya tepatnya ya, karena ini sudah akan topik kita kali ini adalah berkaitan dengan kita mafhum ya, ketika berbicara hakikat Pancasila bagi kehidupan berbangsa Indonesia, baik bermasyarakat maupun bernegara, maka kita mengkajinya dari dua dimensi atau dua perspektif. Satu perspektif vertikal, yang kedua perspektif horizontal. Perspektif vertikal, kita membicarakan kedudukan Pancasila dan kehidupan bangsa kita ini adalah dalam kajian dasar negara dan ideologi, atau ideologi dan dasar negara, boleh dibolak-balik. Nah, dalam urutan pembahasan RPS kita, dasar negara dulu, baru ideologi. Sedangkan dalam perspektif horizontal, kita berbicara Pancasila, kajian sebagai sistem nilai. Maka telah kita membicarakan sebagai filsafat hidup, gitu kan ya? Dan hakikatnya filsafat hidup itu juga berkaitan dengan pandangan hidup. Ya. Atau dalam bahasa Bung Karno, semua itu menggunakan istilah wetan saung. Jadi wetan saung itu adalah kita berbicara ideologi, berbicara dasar negara, tapi juga berbicara filsafat hidup, gitu kan? Kalau dalam Bung Karno itu. Jadi wetan saung dari bahasa asingnya itu. Nah, sebelum kita mengkaji tentang hal itu, karena tadi Bapak katakan akan ada kaitannya ya dengan pembahasan kita kemarin, dan Bapak sudah memberikan tugas kemarin itu, ya. Dan Mesa sudah dialog dengan Bapak Japri, sudah disampaikan ke teman-teman Mesa ya. Jadi tugas itu ya untuk dikumpulkan paling telat tanggal berapa Mesa? 8 ya? Ya. Ya, jadi pekan depan berarti ya. Nah, insya Allah dari hasil kajian Anda itu nanti ya, atau hasil diskusi kelompoknya itu mudah-mudahan Bapak merencanakan pada pertemuan ke-14 ya. Jadi setelah tanggal 8 itu ya, jadi kan tanggal 1, tanggal 8, berarti tanggal 8 sampai tanggal 15 ya. Tanggal 15 Desember. Nah, mudah-mudahan kita akan ada diskusikan dari hasil pertemuan hasil diskusi Anda itu, gitu kan ya. Nah, sekaligus juga akan Bapak nanti melampirkan sesuatu yang harus dipelajari, yaitu kaitan dengan etika berbangsa. Nah, jadi ini semuanya akan berkaitan nanti dengan ideologi, tapi juga tidak dilepaskan dari pembicaraan kemarin dasar negara. Ya. Nah, kita kan kelas kita ini membahas tentang bagaimana kajian keterkaitan Pancasila dan dengan agama dan beragama kita, gitu kan ya. Kemarin dalam kajian pembahasan masalah dasar negara, artinya pada sistem hukumnya, gitu kan ya. Nah, tapi yang diskusi Anda mungkin nanti bisa melebar, bukan hanya pada sistem hukum pernegaranya, ya. Karena kalau dasar negara kaitannya dengan masalah hukum ketatanegaraan. Nah, hari ini kita coba kaji ya, berkaitan dengan tugas itu juga dari sudut pandang ideologi. Ya. Nah, walaupun tadi Bapak katakan ideologi dan dasar negara dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, mana sistem hukum itu secara konsep politik hukumnya, teori hukumnya, bahkan filsafat hukum ya, bahwa sesuatu hukum akan diterima oleh suatu masyarakat ya, maksud diterima ini akan bisa ya diserap langsung, bisa diikuti gitu kan ya, menjadi suatu pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, manakala nilai-nilainya diambil atau sesuai atau bersumberkan pada falsafah hidupnya, filsafat hidupnya. Ya, di mana falsafah hidup itu juga berkaitan dengan beliefs masyarakat yang bersama ini, sistem yang dianut itu kan ya, maka di situ akan menjadikan suatu prinsip kehidupan. Sehingga apabila hukum itu gitu kan ya, atau sistem ketertiban masyarakat itu yang nanti melahirkan sistem hukum dalam politik negara menjadi hukum kenegaraan, maka itu akan diterima. Tetapi sebaliknya apabila ya tidak ada kesesuaian atau bahkan bertentangan dengan sistem belief tadi, maka sulit untuk diterima oleh masyarakat sistem hukum itu. Ya. Jadi idealnya adalah sistem hukum itu lahir dari sistem nilai atau belief masyarakat itu. Nah, ini secara konsep teori filsafat hukumnya.
Nah, oleh karena itu, mari kita berbicara, insya Allah ya, membicarakan masalah Pancasila sebagai ideologi. Nah, ada beberapa hal yang kita bicarakan di sini, ujung-ujung nanti. Satu, mungkin kita harus pahami dulu, apa sih ideologi itu? Dengan konsep dengan memahami tentang konsep dan esensi dari ideologi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, maka nanti kita akan coba ujung-ujungnya bagaimana perbedaannya ya antara ideologi dengan agama. Karena tadi kita sebut ya, bahwa dalam bermasyarakat bernegara, ya, suatu sistem nilai itu ya, akan mudah dicerna, mudah diterima oleh masyarakat manakala berkaitan dengan beliefs, sesuai dengan beliefs tadi. Nah, oleh karena itu kita bedakan nanti, ya, apa bedanya ya, antara agama dengan ideologi atau ideologi dengan agama. Nah, ujungnya diskusi kita nanti puncaknya. Ya, walaupun tadi Bapak katakan tidak bisa bisa dipisahkan, bisa dibedakan ya, tidak bisa dipisahkan. Bapak ulangi bahasanya. Ya, bisa dibedakan dan perlu kita memahami perbedaannya, tapi walaupun sulit dipisahkan. Istilahnya bisa dipahami ya, antara beda dan terpisah ya. Agak beda, tapi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, makanya perlu dipahami oleh kita. Nah, itu nanti kita lihat ya. Nah, itu konsep ideologi. Yang kedua, ya, kalau kita sudah memahami, jadi untuk apa kalau itu ideologi diperlukan? Kan juga ya. Nah, jadi ideologi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara ujung-ujungnya ya itu untuk apa ideologi itu? Nah,